Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Pada kali ini kita akan membahas tentang volume balok dan kubus serta kaitannya dengan bilangan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Baik, sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan dan menentukan volume balok dan kubus serta hubungannya dengan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Kemudian selain itu, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan volume balok dan kubus serta hubungannya dengan bilangan pangkat 3 dan bilangan akar pangkat 3. Baik, yang pertama yuk kita pelajari, yaitu volume tentang balok. Ilustrasi berikut, kalian perhatikan. Di sini ada bangun balok yang terdiri dari kubus satuan. Ya, kita hitung di sini ada bagian panjang, sisi panjangnya itu ada 3, tersusun dari 3 kubus satuan. Kemudian untuk lebarnya terdiri dari 2 kubus satuan dan tingginya juga terdiri dari 2 kubus satuan. Yuk kita hitung dulu berapa banyak semua kubus satuan yang ada di dalam volume balok tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 kemudian tersisa ada 3, berarti semuanya ada 12. Ya, ada 12 semuanya. Nah, tadi kita sudah ketahui memanjangnya tersusun dari 3 kubus satuan, kemudian lebarnya ada 2 dan tingginya juga ada 2. Kalau dikalikan semuanya menjadi 12. Ya, 3 kali 2 kali 2 jadi ada 12. Nah, dengan demikian kita dapat membuat kesimpulan bahwasanya untuk menentukan volume kubus itu kita dapat lakukan dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sekarang yuk kita amati berapa volume bangun pada gambar dalam kubus satuan. Ya. Ini adalah bentuk balok, di dalamnya terdapat kubus-kubus, kotak-kotak dalam bentuk kubus, ya, yang kita sebut dengan kubus satuan. Nah, ada berapa banyak? Nah, kan nggak mungkin buat kita untuk menghitung satu persatu seperti tadi. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita gunakan cara menentukan volume bangun balok yang tadi telah kita pelajari. Ya, nah di sini kita hitung. Ya, sisi memanjangnya ini ada 12 kubus satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian lebarnya, nah di situ ada 5 kubus satuan. Kemudian tingginya juga ada 5 kubus satuan. Nah, ada berapa seluruhnya? Nah, tinggal kita kalikan. Ya, 12 kali 5 kali 5. Ya, 12 kali 5 kali 5. Hasilnya adalah 300 kubus satuan. Jadi dengan demikian dengan mudah kita dapat menentukan berapa banyak isi atau berapa banyak kubus satuan yang terdapat dalam bangun balok ini. Ya, tanpa kita menghitung satu persatu, tapi cukup dengan mengalihkan panjang kali lebar kali tinggi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh permasalahan sehari-hari.
Sebuah akuarium memiliki panjang 80 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 50 cm. Jika akuarium diisi setengahnya, berapa liter volume air dalam akuarium? Yang pertama, informasi yang kita dapat, ukuran akuarium panjang 80 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 50 cm. Masalah yang ditanyakan adalah berapa volume setengah bagian akuarium. Ya, volumenya ingat di situ dalam bentuk satuan volume liter. Oke, yuk. Nah, di sini kita gunakan tadi panjang kali lebar kali tinggi. Tapi kenapa kali setengah? Karena dalam soalnya jika diisi setengahnya, maka kita kalikan dengan setengah. Hasilnya adalah, nah, hasilnya 80 kali 60 kali 50 dikali setengah, itu hasilnya adalah 120.000 cm kubik. 120.000 cm kubik. Nah, kenapa dibagi dengan 1000? Karena kita akan mengubah dari cm kubik menjadi liter. Ya, cm kubik ke liter itu dibagi 1000. Jadi hasilnya volume dari akuarium tersebut adalah 120 liter. Nah, ini yang berkenaan dengan bangun balok. Ya, sekarang kita yang berkenaan dengan volume kubus. Bagaimanakah cara menentukan volume kubus? Menentukan volume kubus masih dalam satuan kotak ya atau satuan kubus. Ya, dalam kubus satuan. Nah, kita lihat di sini. Ya, di situ ada dua untuk sisi depannya, untuk sisi melebarnya atau belakangnya juga ada dua. Kemudian untuk tingginya juga ada dua kubus satuan. Kalau kita hitung satu persatu isinya ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dengan demikian kita dapat membuat kesimpulan. Volume dari kubus dapat ditentukan dengan mempangkat tigakan sisi panjang sisinya. Jadi panjang sisi pangkat 3. Tadi kan sisinya ada 2 kubus satuan. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8 kubus satuan. Baik, sekarang kita lanjut ke bilangan pangkat 3. Apakah bilangan pangkat 3 itu? Nah, kita lihat di sini dalam tabel 1 pangkat 3 sama dengan 1 kali 1 kali 1. Hasilnya 1. 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4. Hasilnya 64. 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5. Hasilnya 125. Kita dapat memberikan kesimpulan bahwasanya bilangan pangkat 3 adalah perkalian berulang bilangan yang sama sebanyak 3 kali. Bapak ulangi, perkalian berulang bilangan yang sama sebanyak 3 kali. Ini definisi dari bilangan pangkat 3. Jadi, kalau ada bilangan pangkat 3, berarti kamu untuk menentukan berapa hasilnya, kamu cukup mengalihkan bilangan tersebut sebanyak 3 kali. Nah, baik. Nah, kaitannya dengan kubus yang tadi, nah, ingat ya, kubus itu untuk mencari volumenya adalah dengan mempangkat tigakan panjang rusuknya. Yuk, kita diketahui di sini panjang rusuk kubus adalah 25 cm. Kemudian yang ditanyakan berapakah volume akuarium. Ingat dalam bentuk liter, dalam satuan volume liter. Kalau panjang rusuknya dalam satuan panjang cm. Maka apa yang kita lakukan? Yuk, berikut. Nah, di sini volume kubus itu adalah panjang sisi atau panjang rusuk pangkat 3. Berarti 25 pangkat 3. Hasilnya adalah 15.625 cm kubik. Ingat di sini volumenya masih dalam satuan cm kubik. Lalu apa yang kita lakukan? Seperti yang tadi telah pernah kita bahas, bahwasanya dari cm kubik untuk menjadikan liter, kita bagi dengan 1000. Nah, kita sudah pernah belajar untuk membuat atau mengubah ke bentuk desimal. Kalau per 1000 atau dibagi 1000, di belakang koma itu 3 angka. Maka dapat kita temukan 15.625 cm kubik dibagi 1000, hasilnya adalah 15,625 liter. Nah, satuan volumenya kamu lihat dari cm kubik sudah berubah menjadi liter karena sudah dibagi dengan 1000.
Nah, ini penyelesaian masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan pangkat 3 dan kaitannya dengan volume kubus. Lanjut. Nah, sekarang apakah bilangan akar pangkat 3 itu? Nah, yuk kita lihat di sini. 2 pangkat 3 itu tadi kita udah tahu 8. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, sekarang yang berikutnya dulu. 3 pangkat 3, 27. 4 pangkat 3, 64. 5 pangkat 3, 125. Sekarang kita lihat. Ternyata akar pangkat 3 itu, akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Akar pangkat 3, 64 adalah 4. Akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Dengan demikian berarti kita dapat menyimpulkan bahwa akar pangkat 3 merupakan kebalikan dari bilangan pangkat 3. Nah, bagaimana cara menentukannya? Yuk, di sini sangat mudah sekali. Seperti contoh, akar pangkat 3 dari 3.375. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita pertama kali lihat dulu di sini. Nah, di sini akar pangkat 3 dari 1 adalah 1, akar pangkat 3 dari 8 adalah 2, akar pangkat 3 27 adalah 3, akar pangkat 3 64 adalah 4, akar pangkat 3 125 adalah 5, akar pangkat 3 dari 216 adalah 6, akar pangkat 3 343 adalah 7, 512 adalah 8, 729 adalah 9, 10.000 adalah 10. Kamu bisa lihat di sini. Yang berwarna merah dulu ya. Nih, 1 sama dengan 1. 4 sama dengan 4. Jadi pada angka bagian belakang, 4 itu sama dengan 4. 5 sama dengan 5. 6 sama dengan 6. 9 sama dengan 9. Ingat yang berwarna merah dulu ya, kita perhatikan. Berarti dengan demikian, kalau ada sebuah bilangan pada tabel ini ya, bilangan yang merupakan akar pangkat 3 dari bilangan yang mempunyai angka paling belakang seperti yang tadi Bapak sebutkan 1, 4, 5, 6, 9 itu hasilnya adalah dari akar pangkat 3-nya itu adalah sama. Ya, hasilnya adalah sama. Jadi 1 sama dengan 1, 4 sama dengan 4, 5 sama dengan 5, 6 sama dengan 6. Kemudian kita perhatikan yang berwarna hijau, 8 dan 2. Ini kebalikannya, 2 sama dengan 8. Dan 7, 27 ya, 7 sama dengan 3. Di sini 343, 3 sama dengan 7. Jadi yang kita hafalkan cuma kebalikan dari yang tadi, 8 sama dengan 2, 2 sama 8, 7 sama 3, 3 sama dengan 7. Nah, bagaimana sih penggunaannya? Nah, ini kalau kita akan menentukan bilangan akar pangkat 3 dari bilangan yang cukup banyak, yang lebih dari 3 bilangan. 3 angka, lebih dari 3 angka, seperti 3.375. Akar pangkat 3-nya berapa ya? Wah, ini kan kesulitan, kita nggak tahu. Nah, cara mudahnya tadi, kita lihat di sini, angka paling belakang 5. Seperti yang tadi Bapak bilang, 5 itu sama dengan 5. Maka kita tulis 5. 5 sama dengan 5. Tutup 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Jadi kita tutup 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Yang terlihat adalah 1 angka di depannya, yaitu 3. Nah, kita buat akar pangkat 3, atau tentukan akar pangkat 3 dari 3 yang paling dekat. Ya, yang paling dekat adalah 1. Karena kalau 2 kelebihan. Kenapa? Kalau 2 pangkat 3 kan 8. Kalau 1 pangkat 3 adalah 1. Jadi yang lebih dekat adalah 1. Maka hasilnya adalah 15. Sudah seperti itu saja. Mudah sekali. Jadi menentukan akar pangkat 3 ini sangat mudah. Bahkan ini lebih cepat ketimbang menentukan bilangan pangkat 3. Ya, berikut contoh 10.628. Nah, berapa ya ini? Nah, ingat tadi 8 sama dengan 2. 2 sama dengan 8. Nah, di sini angka paling akhir dari 10.628, angka paling terakhirnya adalah 8. Maka 8 sama dengan 2. Nah, tutup 3 angka terakhir. Kita hitung dari belakang ya, tuh 2, 3. Nah, yang terlihat adalah 10. Akar pangkat 3 dari 10 berapa yang paling dekat? Nah, yang paling dekat kira-kira kalau 3 kelebihan karena 3 pangkat 3 27. Kalau 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, berarti yang lebih dekat adalah 2. Maka hasilnya adalah 2. Jadi 22 ini adalah akar pangkat 3 dari 10.628. Yang berikut, nah ya, sebaliknya sekarang.
5.832. Nih, di sini angka terakhirnya adalah 2. 2 sama dengan 8. Ya. 2 sama dengan 8. Tutup 3 angka terakhir. Nah, tinggal 5. 5 akar pangkat 3. Dari 5 yang paling dekat adalah ya betul 1. Jadi hasilnya 18. Nah, inilah cara untuk menentukan bilangan akar pangkat 3. Ya, akar pangkat 3 dari sebuah bilangan. Nah, Bapak kira itu mudah sekali ya, kamu dapat menentukan akar pangkat 3 dari sebuah bilangan. Nah, bagaimanakah aplikasinya dalam kegiatan sehari-hari? Nah, seperti contoh, sebuah akuarium berbentuk kubus berisi air 4/5 bagiannya. Ya, akuariumnya berbentuk kubus, ingat kubus, ya, panjang rusuk pangkat 3. Berapa sentimeter ketinggian air dalam akuarium jika daya tampung maksimal akuarium tersebut adalah 42.875 cm3? Baik, yang pertama diketahui daya tampung akuarium itu daya tampung seluruhnya ya 42.875. Kemudian yang ditanyakan adalah tinggi air jika akuarium itu berisi 4/5 bagiannya. Yuk, apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita akar pangkat 3 dari 428, 42, Bapak ulangi, kita akar pangkat 3 kan 42.875. Ini adalah kapasitas maksimum atau volume maksimal dari akuarium yang berbentuk kubus. Kok kita akar pangkat 3? Iya, karena kita akan menentukan panjang rusuknya. Kemudian dikalikan 4/5. Kenapa dikalikan 4/5? Karena dalam soalnya di sini berisinya 4/5 bagian. Berarti nanti ketinggiannya itu adalah dikalikan dengan 4/5. Nah, baik, nah di sini kenapa hasilnya 35? Kita ingat angka terakhir 5. Kemudian kita tutup 3 angka terakhir. Angka 3 angka terakhir kita tutup, hasilnya 42. Akar pangkat 3 dari 42 yang paling dekat adalah 3, karena kalau 4 itu kelebihan. Jadi hasilnya 35, kemudian kita kalikan dengan 4/5. Hasilnya adalah 28. Ya. Kita masih ingat ya bagaimana kita coret tuh 35 bagi 5, 7. 5 bagi 5, 1. Jadi 7 kali 4 sama dengan 28. Jadi ketinggian dari air di akuarium tersebut 28 cm. Nah, ini aplikasi dalam penggunaan sehari-hari. Nah, kemudian yuk kita lihat lagi dalam penyelesaian masalah yang berikut, ya, yang berkenaan dengan balok dan juga kubus. Di sini dalam ceritanya adalah ibu akan memasukkan kotak-kotak kue ke dalam kardus besar. Kardus besar berbentuk balok dengan panjang 80 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 40 cm. Adapun kotak kue berbentuk kubus dengan panjang sisi 20 cm. Berapa paling banyak kotak kue yang dapat dimasukkan dalam kardus? Ya, Bapak ulangi, Bapak jelaskan dalam soal ini, ibu akan masukkan kue ke dalam kardus besar. Nah, kardus besarnya itu panjangnya 80 cm, lebarnya 40 cm, tinggi 40 cm. Nah, ini ya, kardus besarnya nih ukurannya. Kemudian ada kardus kecil. Ya, kardus kecil ini yang akan dimasukkan ke dalam kardus besar tadi. Nah, yang berbentuk kubus, panjang sisi atau panjang rusuknya 20 cm. Kira-kira berapa banyak kotak kue yang berbentuk kubus tadi bisa dimasukkan ke dalam kardus besar tersebut? Nah, ini berarti volume dari kardus besar dibagi volume kotak kue ya, yang merupakan kubus. Ya, kita lanjutkan. Nah, nih 80 kali 40 cm kali 40 cm dibagi 20 ke pangkat 3 atau 20 kali 20 kali 20. Ya. Nah, ini kita bisa tentukan. Untuk volume kardus besar itu 128.000 cm3, kemudian volume kardus atau kotak kecil, kotak kue itu 8.000. Ini gampang sekali, kita coret aja nol-nolnya di 3 masing-masing kita coret, jadi 128 bagi 8, hasilnya adalah 16. Jadi
volume kardus besar tersebut adalah 16 kotak kue. Ya, volume maksimalnya. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Apabila kurang dimengerti, kalian bisa bertanya langsung kepada Bapak. Ya, ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.